Oki datang, debat jadi panas. Data bicara, lawan mental kandas. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya bisa berdiskusi dengan Bang Oki, salah satu apologet Kristen yang santun, yang belum saya melihat beliau menghujat. Temanya tentang pernikahan Yesus. Orang Kristen bila mendengar Yesus lapar, oh wajar manusia. Orang Kristen apabila mendengar Yesus tidur, oh wajar manusia. Tetapi ada satu hal ketika kita menunjukkan data otentik kalau Yesus menikah, langsung, oh nggak boleh. Nah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena konsekuensi kalau Allah punya anak, nanti dia punya cucu. Nah, teman-teman, di dalam sejarah kekristenan yang tertulis dengan tinta emas, ada usia Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun dihilangkan oleh pihak gereja. Kenapa Yesus kisahnya dihilangkan oleh bapak-bapak gereja? Kenapa? Karena salah satu momen Yesus itu ketika usia 18, dia harus menikah. Di mana dasar dan dalilnya? Kita tunjukkan. Dalilnya ini bukan dari saya. Dalilnya dari seorang yang ahli Ibrani. Mohon maaf Pak Bambang Nursena, kalau Pak Bambang Nursena saya lihat baca Ibrani itu masih ngeja-ngeja, masih terbata-bata. Tapi ada satu Kristen yang Ibraninya perfect. Siapa dia? Rita Wahyu. Nah, ini website resmi dari Ibu Rita Wahyu, saya bacakan ya teman-teman ya. Datanya ini kita lihat, nanti saya tunjukkan ya. Ini Firke Abot Perek Hames Mispar Esrim Ve'ehat. Saya bacakan. Huyah Omer, Yahudi Ben Tema mengatakan, Ben Hames Shanim Lamikra. Pada saat usia Yesus 5 tahun dia belajar membaca di TVQ, namanya belajar Iqra. Ya, Ben Eser Lamisnah, pada saat usia 10 tahun dia belajar Misnah. Ben Selos Esre Lamispot, pada saat usia 13 tahun dia menjadi akil balik atau mukalab. Ben Hamesh Esre La Talmud, pada saat dia usia 15 tahun dia belajar Talmud. Ya, Ben Semone Esre Lahupah, pada saat dia usia 18 tahun Yesus menikah. Ini nih. Usia 18 kanopi pengantin. Ini data dari Rita Wahyu. Bukan data dari saya. Bukan data buatan umat Islam, bukan. Ini berbicara tentang apa? The lost years of Jesus. Di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Kenapa Alkitab hanya mencatat usia Yesus ketika dia di dalam Injil Matius 4, di dalam Lukas 4 ketika dia sudah berusia 30 tahun? Karena usia 18 tahun Yesus wajib menikah. Kenapa dihilangkan oleh bapak-bapak gereja? Karena kalau nanti Yesus menikah, maka anaknya jadi cicit Tuhan. Tuhan anak, Tuhan cucu. Nanti kalau cucunya punya anak lagi, ada cicit Tuhan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, karena hanya Allah lah yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama dengan Allah, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Mudah-mudahan diskusi kali ini membawa kebaikan buat teman-teman Kristen. Boleh kiranya Bang Oki dan kawan-kawan Kristen yang menonton live ini dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu.
Banyak yang mendengar firman, tapi sedikit yang menjadi pelaku firman. Mudah-mudahan Allah memberikan kalian hidayah Islam. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ceder kon. Kalah PK, kalah debat. Oke, teman-teman. Kencengin tap-tap layarnya guys ya. Kencengin. Oke. Ya. Saya mau menanggapi langsung Nandar karena ini tema Nandar, teman-teman. Kemana Tuhan Yesus ketika berusia 12 sampai dengan 30 tahun? Kita harus lihat tradisi Yahudi pada saat itu ya teman-teman ya. Orang-orang Yahudi pada saat itu baru dicatat itu ketika dia berumur 30 tahun. Itu adalah tradisi orang Yahudi. Pada saat itu. Nah, kemana Tuhan Yesus ketika umur 12 sampai 30 tahun? Tuhan Yesus menjalani hidup seperti anak-anak lainnya. Ya. Jadi tidak ada ayat yang menunjukkan secara eksplisit di dalam Alkitab kalau Tuhan Yesus itu menikah. Nah, kalau Nandar tadi bawa tentang kanopi pengantin, nanti saya boleh minta tolong dengan Nandar karena saya nggak lihat ya judulnya apa tadi yang ditulis Ibu Rita Wahyu itu yang mengatakan kanopi pengantin tadi. Nanti kita harus cross check di situ ya teman-teman ya. Nanti kita harus cross check dulu di situ. Saya minta Nandar tunjukkan yang pertama. Saya minta tunjukkan judulnya. Itu apa judulnya biar saya cross check dari sini. Yang menyebutkan kalau kanopi pengantin situ merujuk kepada pernikahan Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin seorang Ibu Rita Wahyu mengatakan Tuhan Yesus itu menikah. Nandar pasti bercocok logi untuk itu. Ya kemana Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 sampai dengan 30 tahun. Ingat di dalam tradisi orang Yahudi segala sesuatunya itu baru dicatatkan ketika dia berumur 30 tahun. Itu adalah tradisi Yahudi Nandar. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui kemana Tuhan Yesus, kita harus lihat juga dari kebudayaan orang Yahudi pada saat itu. Itu yang pertama Nandar. Yang kedua, saya minta datanya secara eksplisit di dalam Alkitab yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah, saya minta datanya di dalam Alkitab yang menyatakan kalau Tuhan Yesus itu menikah. Tuhan Yesus itu kawin, pakai data dan pakai dalil. Yang pertama saya minta judulnya, yang kedua saya minta ayat Alkitab yang tertulis secara eksplisit kalau Tuhan Yesus itu menikah. Ya, nah pertanyaan saya dengan Nandar, saya punya dua pertanyaan dengan Yonatan Nandar ya. Ya, ada salah satu hadis yang mengatakan kalau Zainab itu dinikahkan di langit. Syarat-syarat sahnya suatu pernikahan itu Nandar, itu ada saksi, ya kan? Itu ada saksi syarat-syarat sahnya pernikahan. Nah, ketika Zainab itu menikah di langit Nandar, yang menjadi saksinya siapa? Yang menjadi penghulunya siapa? Nanti tolong Nandar jawab pakai data dan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini kita berbicara tentang perkawinan, jadi saya akan membahas masalah perkawinan juga. Nandar, di dalam iman Nandar nikah mutah itu, nikah mutah ya. Nikah mutah itu diperbolehkan atau enggak sih? Di dalam iman Bang Yonatan Nandar, nikah mutah itu diperbolehkan atau tidak? Nah, jadi itu dua pertanyaan saya kepada Bang Yonatan Nandar. Ya, buat teman-teman Kristen, saya berani jamin ya teman-teman ya. Tidak ada satu ayat Alkitab yang mengatakan secara eksplisit kalau Tuhan Yesus itu menikah. Karena memang Tuhan Yesus tidak pernah menikah. Nah, kecuali orang-orang yang bercocok logi, yang tidak membacanya secara utuh akan mengatakan Tuhan Yesus itu menikah. Terkait dengan usia Tuhan Yesus 12 sampai dengan 30 tahun, tradisi orang Yahudi itu segala sesuatunya dicatat itu ketika dia berumur 30 tahun. Yonatan Nandar, jadi bukan berarti umur 12 tahun sampai dengan 30 tahun Tuhan Yesus menikah. Ya. Karena kalau Nandar bisa membuktikan secara eksplisit tertulis Tuhan Yesus telah menikah, paling pernikahan anak domba nanti ujung-ujungnya. Ya kalau Nandar bisa menunjukkan secara eksplisit kalau Tuhan Yesus menikah, ya saya akan pertanyakan iman saya. Tetapi saya juga membaca Alkitab. Tidak ada satu ayat pun yang tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab kami Tuhan Yesus itu menikah. Ya. Nah, jadi Nandar jangan lupa. Nandar tunjukkan datanya di dalam Alkitab secara eksplisit di mana ayatnya tertulis kalau Tuhan Yesus itu menikah. Terus Nandar tunjukkan judul yang dibawakan Ibu Rita Wahyu tadi, poinnya poin yang mana biar saya cepat cross checknya. Dan yang ketiga, Nandar tolong jawab sama saya. Nikah mutah itu diperbolehkan nggak sama saya? Nah, ketika Zainab itu menikah di langit Nandar, yang menjadi saksinya siapa, yang menjadi penghulunya siapa? Karena itu tertulis di dalam salah satu
hadis Yonatan Nandar. Ya mungkin saya tidak bukakan hadisnya, tapi nanti saya cari datanya ya teman-teman ya. Saya cari datanya itu ada ketika Zainab itu mengatakan kalau dia dinikahkan di langit. Teman-teman Kristen, di tap-tap layar, di posting-posting ulang, di share-share ulang teman-teman. Jangan sampai kita udah menang debat terus kita kalah PK ya. Kita bikin bubuk Nandar malam ini dengan tema yang dia bawa sendiri. Kita sabar sambil menunggu yang lain bergabung. Silakan Nandar. Kalah debat, kalah PK. Kasihan. Oke, bubuk. Oke. Saya jawab langsung, nikah mut'ah itu haram sampai hari kiamat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelumnya aku telah mengizinkan melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Barang siapa yang mempunyai sesuatu pada mereka, maka berikanlah, jangan ambil sedikit pun dari apa yang telah mereka berikan. Cederkon, langsung dijawab tepat sasaran. Ya, ingat, syariat menikah ada saksi itu adalah syariat Rasulullah SAW yang Allah terima, yang Allah memberikannya kepada Rasulullah SAW. Sedangkan pernikahan Rasulullah SAW langsung Allah sendiri yang menikahkan, sebagaimana Adam dengan Hawa, Allah sendiri yang menikahkan. Jadi bagaimana ada penghulunya, Dudul? Sama ketika Yesus kawin di sorga di dalam Wahyu 19 nomor 7 kan nggak ada penghulunya. Itu pengecualian, oke. Jadi kamu harus tahu itu. Ya. Kena, ya sudah saya jawab semuanya. Nah, kita lihat ini, oke. Data yang mengatakan Yesus kawin di usia 18 tahun itu adalah data dari Rita Wahyu. Makanya kalau saya lagi ngomong itu dengarkan baik-baik. Rita Wahyu judulnya The Lost Year of Jesus. Ya, di mana Yesus berada ketika berusia 12 sampai 30 tahun. Lalu Oki tanya kepada saya, Dandar, sebutkan data eksplisit Yesus menikah di dalam Alkitab. Bagaimana ada data eksplisit orang datanya dihilangkan dari usia 12 sampai 30 tahun? Data mengenai Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun itu dihilangkan. Kau minta datanya menikahnya di mana? Ya kan sudah dihilangkan. Nih ya. Oke, tetapi secara implisit ada. Oke, saya tunjukkan secara implisit ya. Bukti kalau Yesus punya istri itu adalah Lukas 7:38. Nah, saya bacakan di dalam versi yang terbaru yaitu IMLT. Dan seraya berdiri di kedua kakinya sambil menangis ke belakang, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyakanya dan menciumi. Ah, ini. Dan menciumi. Ternyata Maria Magdalena menciumi Yesus Kristus. Kalau saya improvisasi itu begini, Ki. Nah, pertanyaan saya, di dalam hukum Yahudi mana seorang laki-laki dewasa, apalagi dia seorang rabi, dibolehkan dicium dan disentuh oleh wanita yang bukan mahram yang bernama Maria Magdalena? Ini pertanyaan saya. Hukum Torah mana, hukum Yahudi mana, tradisi Yahudi mana yang membolehkan seorang pria rabi Yahudi dicium dan dibasahi ya bibirnya, wajahnya, kakinya oleh Maria Magdalena? Itu di mana yang membolehkan itu? Yang kedua, kenapa kisah Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun dihilangkan oleh bapak-bapak gereja? Nah, yang saya tahu data dari Ibu Rita Wahyu ini, saya tunjukkan lagi datanya, Rita Wahyu ya. Niki, lihat. Ini data dari Rita Wahyu. Saya ambil subjudulnya nanti. Subjudulnya itu adalah, ini subjudulnya ya, Kia. Di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun? Lihat ini, oke, nanti kalau ini nanya lagi, padahal aku sudah menunjukkan, lihat Ki ya. Di manakah Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun? Nah, di sini dijelaskan fase-fasenya kemana saja Yesus.
Lihat nih. Oke, lihat nih ya. Ini di dalam Pirkei Avot. Pirkei Avot, Perek Hames, Mispar Esrim. Saya langsung saja. Nah, pada usia 18, Yesus kawin. Ini loh. Pada usia 18, kanopi pengantin jeder kon. Tunjukkan dasarnya kenapa Maria boleh menciumi dan mengelus-ngelus Yesus, itu dasarnya di mana? Rabi Yahudi boleh dicium oleh wanita yang bukan mahram. Yang kedua, kenapa kisah Yesus hilang dari usia 12 sampai 30 tahun? Dah teman-teman, masa kita menang debat kalah PK, ini kemana nih Sultan-Sultan nih? Masa kita kalah PK nih? Aduh, kalah PK kita teman-teman. Kalah PK, kalah debat. Aduh. Masa kita Kalah penonton PK. 36 kita kalah PK? Aduh, jangan Kalah sekarang, PK, nanti kalah pas debat. mulai. Oke, ya teman-teman Kristen, saya sudah jawab sama Nandar tadi ya, kemana Tuhan Yesus ketika berusia 12 sampai dengan 30 tahun. Ya, Nandar ingat, di dalam tradisi Yahudi itu baru dicatat ketika dia berumur 30 tahun. Saya jawab pertanyaan Nandar dengan data yang Nandar bawakan dari Berita Wahyu. Makanya Nandar kalau bawa data dari Berita Wahyu itu jangan Nandar comot. Ini kan data dari Berita Wahyu juga Nandar. Ya. Mengapa Yesus hanya ditampilkan hanya kelahirannya usia 12 tahun dan baru ditulis lagi setelah berusia 30 tahun? Dari perspektif Yahudi, hal itu bukan hal yang aneh. Sebab menurut budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun. Jederkon, selamat datang di kebenaran. Ini data Nandar kan, ini judulnya kan, The Lost Years of Jesus. Ini data Nandar. Ya dibaca dong datanya Nandar. Tidak ada di dalam tulisan di Berita Wahyu itu menuliskan kalau Yesus itu menikah. Makanya dia tidak dicatat saat berusia 12 sampai dengan 30 tahun Nandar. Ini kan data Nandar juga, saya sudah jawab ya. Jederkon, selamat datang di kebenaran. Nandar bawa tema, Nandar yang bubuk sendiri, Nandar yang kena sendiri. Nah kan langsung panik kan mukanya kan Nandar. Maaf ya Nandar ya, maaf ya. Bang Oki minta maaf, saya harus tunjukkan ini dengan Nandar ya. Nah jadi di dalam perspektif Yahudi Nandar, itu bukan sesuatu yang aneh Nandar ketika dia baru dicatat saat berusia 30 tahun. Mengapa Yesus hanya ditampilkan kelahirannya usia 12 tahun dan baru ditulis lagi setelah berusia 30 tahun? Dari perspektif Yahudi, hal itu bukanlah hal yang aneh. Sebab menurut budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum itu pada usia 30 tahun. Makanya kalau kita lihat Nandar, di dalam Bilangan 4 ayat yang ketiga, itu juga sama Nandar, itu adalah tradisi Yahudi. Bilangan 4 ayat yang ketiga, hitunglah semua orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas sampai 50 tahun, yaitu semua yang wajib melakukan pekerjaan kemah pertemuan. Kita bukakan ya, Bilangan 4 ayat yang ketiga. Ini data Nandar, Bilangan 4 ayat yang ketiga. Jadi kalau Nandar mau framing Alkitab kami, oh itu enggak masuk Nandar ya. Itu. Oke, teman-teman Kristen, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Dikencengin tap-tap layarnya. Oke. Sebentar ya. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan kemah pertemuan. Jederkon. Selamat datang di kebenaran. Nandar mulai panik. Oke. Nandar tadi bilang sama saya, Nandar, nikah mutah itu diperbolehkan nggak Nandar? Di dalam iman Kristen, nikah mutah itu haram. Di dalam di dalam agama Islam, mutah itu haram, nikah mutah itu haram di dalam agama Islam. Mari kita tunjukkan datanya. Ini ya Nandar ya, kalau kan tidak bercocok logi. Oke Nandar, hadis Muslim 2192. Derajatnya sohi. Nandar, lihat sini dulu. Muslim 2192, derajatnya sohi. Lalu ia didatangi oleh seorang dan berkata, sesungguhnya Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih mengenai dua mutah, haji tamatu dan nikah mutah. Maka Jabir pun berkata, kami pernah melakukan keduanya bersama Rasulullah. Jederkon, selamat datang di kebenaran. Kemudian Umar melarangnya sehingga kami tidak lagi mengulangi keduanya. Kata Nandar nggak boleh.
nikah mutah. Tapi kenapa Nandar dilakukan? Mau saya ulangi pelan-pelan. Sesungguhnya Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair berselisih mengenai dua mutah, haji tamatu dan nikah mutah. Maka Jabir pun berkata, kami pernah melakukan keduanya bersama Rasulullah, kemudian Umar melarang kami, sehingga kami tidak lagi melakukan keduanya. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ya, kalah debat, kalah PK Nandar. Itu yang pertama. Yang kedua, loh, pengecualian untuk Nabi Muhammad. Kan Allah yang menikahkannya di langit. Nandar, syarat-syarat sahnya suatu pernikahan yang pertama harus ada penghulu, ada saksi. Lah itu seperti apa pernikahan yang dilakukan di langit itu seperti apa Nandar? Seperti apa? Apakah Zainab naik ke langit terus dinikahkan di langit atau seperti apa? Ayolah yang jelas Nandar. Ayo silakan Nandar jawab yang jelas ya. Seperti apa pernikahan yang dilakukan di langit itu seperti apa? Yonatan Nandar silakan. Kalah debat, kalah PK.